Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 31 Juli 2021, peringatan Santo Ignatius Loyola. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Santo Ignatius Loyola menjadi pendiri Sosietas Yesus, yang mana sosietas ini amat sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan gereja, menjadi serdadu-serdadu Yesus yang dapat diandalkan. Mereka membuka pendidikan-pendidikan seperti militer penuh dengan kedisiplinan, sebagaimana Santo Ignatius, seorang militer yang menjadi imam. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh belajar dari Santo Ignatius untuk tetap terbuka kepadamu, rendah hati, dan senantiasa bekerja untuk senantiasa memuliakan Engkau, sebagaimana motonya, Ad Maiorem Dei Gloriam, semuanya demi memuliakan Tuhan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Maka ia berkata kepada para pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit di antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, hari ini kita merayakan Santo Ignatius dari Loyola. Sejauh saya tahu, suster itu di dalam medalinya itu, di belakang medali Bunda Maria itu terdapat gambar Ignatius Loyola, betul? Ya Romo, betul, karena kami kongregasi RVM itu spiritualitasnya ini adalah dari Jesuit. Ya, mungkin saya juga bisa membagi sedikit pengalaman. Awal dari kongregasi kami itu pendiri kami
pendiri kami ini bernama Muder Ignacia del Espiritu Santo. Lalu kedua orang tuanya ini, bapaknya dari Cina dan mamanya orang Filipina, asli Filipina, yang biasa orang katakan bahwa orang native asli Filipina. Jadi mereka ini berdiam di Filipina di satu perkampungan kecil yaitu namanya Binondo. Lalu kedua orang tua ini, khususnya bapaknya ini, itu membuka sebuah kedai untuk jualan ya semua peralatan, khususnya peralatan untuk menjahit. Dan bukan saja di keluarganya Mother Ignacia, tapi saya juga sudah sampai di Filipina, di Binondo juga ke sana. Di Binondo itu hampir semua kedai pertokoan itu untuk tempat menjahit, dan salah satunya adalah keluarga dari Muder Ignacia. Dan kita sudah tahu bahwa kalau kedua orang tuanya sudah mempunyai satu pekerjaan yang tetap dan pasti dalam keluarga, itu Mother Ignacia juga dididik sesuai dengan tata aturan sebagai keluarga dari bapaknya seorang Cina dan mamanya orang native asli Filipina atau orang pribumi dari Filipina. Ya. Jadi masa kecilnya itu ya Mother Ignacia ini juga dididik untuk membantu orang tua dalam hal apa saja, khususnya ya belajar juga menjahit, membuat perhitungan, dan kita juga tahu bahwa ya kalau orang-orang Cina itu perhitungannya bagaimana itu kita tahu pasti. Dalam perkembangan selanjutnya hingga Mother Ignacia ini berusia 18 tahun, dia berkeinginan untuk mau menjadi seorang suster. Tapi kedua orang tuanya ini tidak menginginkan dia masuk menjadi seorang suster. Lalu dia membuat keputusan untuk retret, dan orang tua juga berkeinginan untuk mengantar dia menemui seorang pastor Jesuit yang namanya Pater Paul Klein Essie. Dan di situ Ignacia membuat retret dengan discernment selama 8 hari. Lalu dia membuat keputusan bahwa dia akan meninggalkan segala sesuatu dengan mengikuti kehendak Tuhan Sang Ilahi, untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi dia tinggalkan segala sesuatu, keluarganya, tugasnya, tanggung jawabnya di keluarga, dan mencari kehendak Tuhan dengan memilih menjadi seorang biarawati, dan pertama kali dia membuka kongregasi RVM. Terima kasih. Memang kita dengar Suster Muder Ignacio del Espiritu Santo, namanya bukan nama Cina. Ya, nama Cinanya siapa? Saya sering katakan, mungkin Cik Mei, Cik Mei Hua. Artinya apa? Tante yang cantik. Ya memang dia cantik hati. Dia berusaha untuk mengubah situasi pada waktu itu ya 350 tahun yang lalu. Ya. Apa yang terjadi pada waktu itu secara ekonomis masih low, di bawah standar. Juga pendidikan sama, orang masih buta huruf. Ya. Tentu Ignacia kecil ini atau Cime ini di rumah diajarkan semacam private school jadinya. Bagaimana harus menghitung uang dengan sifwah, ya. Mungkin Anda tahu ya, dari yang bulat-bulat itu tinggal tatok menghitung. Itu berhitungnya. Ya, sifwah. Nah, lalu juga diajarkan karena keluarganya menjahit, bagaimana membuat patron untuk hidup. Ya. Kerinduannya melihat lingkungan sekitarnya, ya, karena papanya itu perantauan, toh. Tadi keluarga mamanya boleh katakan hidup cukup miskin, tapi dia harus ingin mengubah dengan cara apa? Seperti apa yang digambarkan oleh bapaknya. Ya. Falsafah Cina mengatakan, ayo jangan beri ikan, berilah kail. Maka kail itu dilakukan oleh Ibu Ignacia ini, Cik Mei ini, dengan mengumpulkan anak-anak yang kemudian menjadi biarawati awal dari kongregasi Religious of Virgin Mary ini. Mereka kemudian mendirikan sekolah, dibantu oleh Pater Paul tadi.
Maka tidak heran kalau semangat Yesuit ya, dengan moto Ad Maiorem Dei Gloriam itu yang dilakukan. Nah, Ignatius juga merefleksikan tentang Injil yang ada yang kita dengar tadi. Betapa ya seorang wanita tadi, Herodes dan Herodias. Herodes sebagai raja ya bisa ambil perempuan siapa saja, dan Herodias itu istri Filipus. Jadi boleh katakan Herodes ini berselingkuh dengan Herodias. Yohanes menegur, Yohanes Pembaptis menegur, tak baik kau ambil istri orang. Lalu dendam kesumat ada dalam diri Herodes. Ketika ada pesta yang kita dengar tadi dalam Injil, setengah mabuk, dia mengatakan, ayo apa saja yang kau minta pada anak Herodias itu. Dan diminta kepala Yohanes yang terpaksa diberikan. Lalu apa pesan dari cerita ini? Semua perbuatan kita itu dibicarakan dalam waktu. Coba, Mother Ignatia kuburnya sudah tidak ada. Tapi karena dia menanamkan nilai-nilai positif, maka bukti-bukti yang terjadi dalam kehidupan spiritualitas yang telah dilakukan Mother Ignatia ini berbentuk apa? Para sutun NVM yang mempunyai sekolah-sekolah tertentu dan juga di berbagai negara. Di Italia ada, di Indonesia banyak, ya. Filipina sebagai pusatnya, di Amerika, bahkan di Pakistan pun ada. Itulah bukti kehadiran Mother Ignatia yang ratusan tahun yang lalu mungkin dengan air mata. Tetapi dia percaya kepada Yesus dan terang Roh Kudus. Injil hari ini membicarakan tentang Herodes Herodias yang ceritanya buruk didengar, berselingkuh. Maka kita pun perlu belajar, harap kita juga tidak berselingkuh. Perselingkuhan itu diam-diam tidak ramai, ya kita lakukan di dalam gelap, tetapi pada waktunya ada terang yang menyorot dan lalu bau amis itu tersebar kemana-mana. Setelah bau amis, bau anyir keluar, baru orang menyesal. Maka mari saudaraku terkasih, khususnya pada masa COVID ini, kita lebih banyak berdoa daripada kita berselingkuh. Daripada kita ngerumpi tentang keburukan orang lain. Lebih baik kita mencari semangat seperti yang dibuat oleh Mother Ignatia. Apa yang aku ingin berikan kepada orang demi memuliakan Tuhan. Selalu memberikan yang terbaik dalam dirinya. Maka dia menjadi contoh. Orang yang kreatif, orang yang energik, orang yang peduli, orang yang penuh cinta kasih dan setia kepada Yesus. Semoga kita senantiasa diberkati dan kita boleh menjadi alat damai Yesus. Selamat pagi, Tuhan memberkati.